Usai kisah menjadi orang ketiga yang diungkap sendiri oleh Dennis Syariesta hingga menuai sorotan tajam, rupanya kini masalah pribadinya justru berbuntut konflik, yaitu terlibat perseteruan dengan salah satu aktor dan juga YouTuber Denny Sumargo. Ya, masalah ini berawal dari keputusan Denny Sumargo untuk tidak menayangkan podcast yang mendatangkan Dennis sebagai bintang tamunya. Diduga lantaran saran dari salah satu selebritis tanah air. Ya, sebelum Denny Sumargo yang batal menayangkan podcast bersama dirinya, Dennis akhir-akhir ini seolah sedang meluapkan kekesalannya lantaran dirinya yang merasa sakit hati karena tidak ada satupun selebritis yang mau mengajaknya podcast. Melihat Dennis yang berceloteh di media sosial soal protesnya kepada Denny Sumargo tak jadi menayangkan podcastnya yang berisi tentang curhatan pribadinya itu, seperti apa tanggapan Denny Sumargo? Ya lucu lah, gimana gue gak lucu. Gue udah kesana dandan cantik, rambut kuncir 2, pakai hair clip kuncir 2, pakai hairdo, terus gitu udah makeup cantik, udah pakai baju, udah dandan, nyampe sana udah tayangin, udah ngobrol 50 menit, hampir sejam. Gue curahkan isi hati gue dengan bukti-bukti, iya cerita ke dia dengan jujur. Lalu begitu podcastnya, abis selesai podcast, dia telepon dulu izin, ya abis itu nggak ditayangin. Abis itu nggak ditayangin. Gimana gak lucu? Lucu banget kakak Densu, hahaha. Rugi bandar deh gue tuh, gimana gak lucu? Rugi bayar tukang makeup artis, bayar tukang rambut, hairdo, terus gak ditayangin. Ya lucu lah buat lu, matamu lucu, buat gue kagak. Iya. Ya gimana nih bang? Gue mulu, sakit hatiku. Aku gak mau lagi kenal sama dia. Masa dia kasih aku ayat-ayat Alkitab, orang aku hafal. Iya dia waktu, tapi memang aku udah bilang pas waktu podcast, aku bilang sama Dennis dia, ini aku belum tentu naikin ya. Aku bilang kalau misalnya nanti aku nggak naikin nggak apa-apa. Dia bilang iya nggak apa-apa. Udah kan udah ada omongan di awal. Nah alasan aku nggak naikin itu memang sebenarnya aku punya pemikiran sendiri sih. Yang aku juga udah sampaikan ke Dennis, aku udah teleponan sama dia karena menurut aku kalau misalnya masalah ini dipanjang lebarkan lebih jauh ya, saya pikir di sini nggak ada yang dirugikan gitu. Kalau ada yang dirugikan, bolehlah kita bantu ya. Tapi karena kalau di sini tidak ada yang dirugikan, jatuhnya kita hanya buka-buka aib doang kayak gini. Aku pikir impact-nya juga kurang baik. Selain dengan Denny Sumargo, Dennis hingga kini juga terus bersuara soal sosok Bulan yang diduga adalah artis Luna Maya. Ya, dalam curhatannya di media sosial, Dennis mengaku kesal dengan Bulan yang menuding Bulan menghasut para selebritis untuk tak mengundangnya jadi bintang tamu dalam podcast para artis. Atas hal itu pula lah, Dennis pun memberi peringatan kepada Bulan agar tidak mencampuri urusannya. Namun tak hanya Bulan atau yang diduga Luna Maya, Uya Kuya yang sebelumnya sempat menjadi teman Dennis kala terjebak dalam lingkaran masalah dengan Medina Zain kini pun disindir oleh Dennis. Lantaran Uya Kuya seolah berkomplotan dengan artis-artis lain termasuk sosok inisial RD yang diduga ingin memboikot dirinya. Gue udah paham nih sekarang, mereka itu punya bagiannya masing-masing. Satu, bagiannya si Bulan kan telemarketing tuh. Telemarketing yang teleponin artis-artis, follow-in artis-artis, nanya tentang gue sama ngata-ngatain tentang gue. Terus habis itu suruh jangan podcastin gue. Itu bagiannya si Bulan, telemarketing, ya kan? Humas artis-artis. Nah kalau dua, si Uya itu bagian suara pembaruan, ya kan? Bagian suara pembaruan. Jadi apa yang gue ngomong dikasih tahu lagi ke si RD semuanya, ya kan? Ya gue mau, karena rencana gue yang tahu itu gue mau ke podcast Densu sama Dedi itu sebelum di cancel itu cuman Uya. Ya berarti Uya itu bagian suara pembaruan. Nah terus begitu, yang ketiga si Densu ini bagian intel, jalan-jalan macam FBI, CIA gitu, cari-cari info terus buat dikasih lagi ke mereka. Oh jadi gitu cara main kalian, buku-buku. Sebenarnya Luna itu dia nggak minta nggak dinaikin. Dia cuma ngasih pengertian bahwa kalau boleh yang berhubungan dengan hal seperti ini, lu pikir lagi baik-baik, karena kan maksudnya poinnya apa gitu. Ya aku pikir-pikir
Ya juga sih, cuma kan nggak fair juga ya kalau misalnya aku podcast gitu nggak dinaikin, benar juga sih, nggak fair juga gitu. Cuma aku pikir-pikir ya sudahlah, salahkan aku aja lah, nggak apa-apa gitu. Kalau dari pihak Luna sebenarnya lebih kayak mungkin secara temen aja sih, dan kita juga harus hargai juga. Namanya teman, mungkin dia kasihan juga melihat orang temannya sendiri atau gimana gitu. Untuk dia gue mengimbau ya, emang gue kan ditanya kan Denis kan dede bukan senior kayak Karuna. Denis mengimbau kalau misalkan ada masalah apa-apa, daripada Karuna jadi kayak telemarketing, teleponin kanan kiri. Karuna kan artis senior, masa Karuna kayak telemarketing, teleponin kiri kanan supaya jangan podcastin gue, malu dong kak, iya kan? Apa jangan-jangan kakak ditinggal sama mantannya gara-gara ini kepo? Mendingan kakak telepon Denis langsung. Kalau Denis mah ditelepon langsung, Denis mah sama senior mah baik, sopan, pasti oh iya kakak, oke kakak, siap kakak. Jangan kayak dari belakang gitu-gitu. Nah masalahnya ini tadinya tuh ya, gue tuh mau podcast sama 2 orang. Abis itu gue mau case close tuh. Gue mau case close, abis setelah podcast sama 2 orang ini, gue mau case close, terus gue mau minta maaf sama bininya. Tapi mereka caranya kan di belakang layar begitu, menurut gue tidak terpuji. Dan juga ya kayak gitu, dan lakinya juga menurut gue sih asli predator, karena dia ke rumah Uya kan, lakinya itu ke tempat si Uya, nggak tahu dia ngomong apa, abis itu Uya jauhin gue. Dan nampaknya karena tak digubris, Denis pun baru-baru ini menantang Denny Sumargo, Luna Maya, Uya Kuya, dan seseorang berinisial RD untuk boxing 1 lawan 4. Akankah hal tersebut dilakukan Denis dalam usahanya mencari sensasi agar bisa mendapat perhatian dari keempat nama yang ia sebutkan? Kalau dari keluarganya sih enggak sih, nggak ada tanggapan apa-apa. Emang mereka semua tidak ngeladenin gue di depan kamera, ngeladenin di belakang kamera. Udah makeup artis lah, nggak boleh makeupin gue, disuruh pilih. Ada kan manajemen artis telepon, kamu mau makeupin siapa? Dia ini siapa makeupin mereka? Gitu kan, kasihan tukang makeup artis kali disuruh milih-milih kerjaan. Namanya tukang makeup artis kan ya bebas dong harusnya. Lu mau kerja sama siapa, makeupin siapa, orang cari duit, masa disuruh pilih-pilih? Kadang-kadang nih, gengnya nggak bener juga nih. Nggak, bukan diteror ya, lebih ke arah mereka ini mencoba untuk boikot ya. Mungkin karena kan teman-temannya kayak si Densu, kayak si beberapa itu diteleponin supaya jangan podcastin gue. Lantas seperti apa pendapat psikolog mengenai orang yang seolah selalu mencari-cari sensasi hingga melakukan segala cara, termasuk belak-belakan mengubar aib? Kalau kita ngomongin tentang masalah personal gitu ya, sesungguhnya hak setiap orang untuk bisa atau bersedia menyampaikan sisi personalnya ke orang lain, termasuk ke publik. Dalam batasan-batasan yang wajar itu bisa diterima. Contohnya misalnya kita menceritakan pengalaman hidup yang sebenarnya tidak positif ya, untuk memberikan sebuah pencerahan atau inspirasi buat orang lain untuk tidak melakukan hal itu. Kan itu tujuannya kan baik sebenarnya. Nah, sebatas dia menceritakan dan memberikan sebuah ajakan untuk tidak melakukan, saya rasa itu wajar-wajar saja. Namun ketika upaya mempublikasikan masalah personal ini melebihi kadarnya, kurun waktu tertentu dia intens melakukan hal itu. Nah, kalau sudah begini, ini disebut dengan oversharing. Jadi upaya berbagi yang berlebihan. Memang tidak hanya di media sosial, namun kalau kita melakukan hal ini kepada orang lain di luar media sosial pun masih dalam kategori oversharing. Nah, kalau sudah masuk ke kategori oversharing, sesungguhnya ini bukan lagi sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang positif atau edukatif gitu ya, bagi orang lain yang mendengarkan. Bisa jadi ini justru merugikan orang lain. Kenapa? Karena mengganggu, menghabiskan waktu, bahkan bisa memberikan tanda kutip nih, hal-hal yang tidak nyaman bagi orang lain. Jadi kayak toxic gitu buat orang lain yang mendengarkan hal itu. Apa yang melatar belakangi seseorang menampilkan hal personalnya ke publik tidak bisa dibaca 100% karena apa ya. Namun kalau kita melihat secara umum saja, ada beberapa hal. Misalnya yang pertama, ini berkaitan dengan kepentingan konten. Jadi memang
dia secara terbuka bersedia mempublikasikan hal personal untuk memang menjadikan hal ini sebuah konten. Karena hal ini menarik di mata publik dan ini sebuah sensasi.